Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Umisel Channel. Oke, teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Jadi kayaknya tangan saya ada HP Samsung A31 dan ini keluhannya nggak bisa ngecas, teman-teman. Nah, kalau kita tahu ya, kalau misalkan nggak bisa ngecas kan paling diganti portnya ya, diganti lubang casannya atau diganti papan casnya, teman-teman ya. Dan ini udah kita ganti papan casnya dan tetap ternyata nggak bisa dicas juga. Ini kita cobain. Nah, nggak muncul sama sekali, nggak ada tanda-tanda logo pengisian ataupun getras, sama sekali nggak ada juga. Padahal ini baru kita ganti papan casnya ya. Ini papan cas yang sebelumnya katanya bekas kena air dan ternyata dicobain juga sama. Ini udah kita ganti pakai papan cas yang sama ori kayak gini dan ternyata nggak bisa juga, teman-teman, nggak bisa dicas. Tuh. Nih, kita coba nyalain. Nah, nggak ada logo pengisian dayanya ya. Nah, kalau kayak gini kenapa? Dia udah kita ganti papan cas nggak bisa. Mau berapa kali ganti papan cas pun tetap nggak bisa, teman-teman, kalau kayak gini. Jadi biasanya kalau kayak gini, ini disebabkan ada putus jalur di jalur casnya atau di jalur fibus biasanya. Ada juga yang kasusnya modelnya ada logo petirnya, tapi kalau misalnya kita lihat di smart charger atau di charger dokter itu nggak ada ampere yang masuk, teman-teman. Ada juga kayak gitu, mungkin teman-teman buat user seringkali ngecas ya, ada logo petirnya tapi nggak nambah, ada yang kayak gitu ya. Nah, itu bisa dua faktor, bisa emang casannya yang udah rusak, casannya yang jelek, entah kabelnya atau kepalanya yang udah nggak cocok, atau bisa juga emang ada masalah di casannya. Di HP-nya ini ada yang rusak, teman-teman, entah di papan casnya atau di jalurnya. Itu modelnya ya. Jadi ada dua, ada yang ada logo petirnya tapi dia nggak ada logo ada logo pengisian tapi dia nggak masuk di ampernya, nggak ada output lah, voltasenya keluar 5 volt tapi nggak ada output yang masuk ke HP-nya. Ada yang kayak gitu. Ada yang modelnya kayak gini, udah kita ganti papan cas sama dia nggak muncul logo petir dan nggak ada tanda-tanda pengisian juga, teman-teman. Dan ini ceknya gimana? Teman-teman bisa langsung cek di jalur fibusnya ya. Ini kita liatin jalur fibusnya. Nah, untuk di jalur fibusnya sendiri, teman-teman bisa lihat di sini fokus di fibus OVP ya. Nah, di sebagian di jalur yang merahnya. Jadi cukup di situ teman-teman nanti bisa lihat ukurannya. Kalau nggak salah 5 volt, teman-teman. Jadi nanti dicek sama teman-teman, silakan di mode dioda ya atau di mode aktif. Teman-teman cek harus ada di situ 5 volt, teman-teman ya. Nah, ini kan nyambungnya masuk ke IC cas kalau nggak salah ini, si fibusnya. Nah, yang perlu kita garap yaitu kalau model yang kayak gini ya. Jadi teman-teman silahkan jumper dari bagian ya yang tadi kita lihat ya, di fibus OVP-nya, berarti di bagian kanan sini ke bagian mainboard yang bawah. Ini kita lihat yang bagian charger papan casnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, sama di bagian sebelah kanan ya, ada di situ warna merah juga sama. Fibus. Nah, di situ ada keterangan ya IF5V0, artinya dia ada tegangan 5 volt, teman-teman. Ini kita cek aja dulu pakai multitester. Ini kita set di dioda mode. Jelas nggak ya? Kurang gitu jelas ya. Gini deh, kita ganjel dulu biar kelihatan. Nah, jadi kalau misalkan ini harus sambil dinyalain nih sebenarnya sih. Gimana ya? Coba kita nyalain dulu ya. Kita pasang dulu. Bentar ya, kita nyalain dulu HP-nya. Oke, udah nyala. Ini kita cek ya.
Ini kita cek, ada kan di sebelah kanan ya. Nah, di sini keluar 0,5. Oke, masuk. Yang bawahnya tuh, malah OL. Artinya sama sekali nggak ada nilainya, teman-teman. Nah, berarti di sini ada putus jalur di bagian fibusnya. Makanya dia nggak ada nilai sama sekali. Nah, jadi kita perlu ngejumper dari atas ke bawah sini, teman-teman. Pakai kabel jumper. Nah, ada juga yang tadi saya bilang ada toggle petirnya, tapi dia nggak ngisi, sama kayak gitu, teman-teman. Jadi perlu di jumper antara atas sama bawahnya. Oke, langsung aja ya. Ini untuk proses jumpernya paling nanti akan kita skip aja ya, karena takutnya lama dan agak susah juga sih kelihatannya kalau nggak pakai Microsoft ya. Yang penting teman-teman tadi udah lihat ya, dari bagian sini mau di yang atas, yang tengah atau yang bawah bebas, ke bagian sini sama ini bagian atas, tengah atau bawah juga nggak apa-apa. Oke, kita jumper dulu ya. Nah, oke, ini udah kita jumper ya. Nah, dari bagian atas ini ya, jelas nggak? Nah, ya dari bagian sini ke bawah sini, ini panjang sedikit nggak apa-apa lah, karena agak ribet kalau misalnya nggak dipanjangin, teman-teman. Ini kita coba gini aja, biarin dulu ya. Kita tes. Oke, lanjut. Kita coba nyalakan. Oke, ini udah nyala. Ntar ya, kita tunggu sampai masuk ke tampilan apa namanya, home screen-nya. Ntar kita cobain cas ya, biar lebih kelihatan masuknya ya. Oke, ini udah nyala, kita cobain. Oh, masuk. Ini udah ada logo petirnya juga di sini, kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Yang penting udah ada nih, link. Nah, 49%. Ini coba kita balik. Masuk 49% ya. Ini kita tungguin ya. Sekarang jam 8 kurang 16 menit ya, atau jam 7:44. Kita tungguin. Kalau di sini jam 10:19. Dia naik apa enggak? Saya kan 49 ya. Kita cobain aja ya. Oke, ini udah kita skip barusan ya. Tadi kan 45:44 ya. Ini udah 19:46, artinya udah 2 menit berlalu ya. Dan di sini juga udah 2 menit berlalu, sama tadi 10:19, sekarang udah 21. Kita cek udah berapa persen yang masuk. Tadi 49%, sekarang 51%. Jadi artinya ini udah fast charger juga masuk ya, teman-teman. Oke, jadi cukup mudah ya. Yang penting kita tahu di sebelah mana jalur fibusnya. Jadi teman-teman perlu juga punya skematik ya. Bisa Borneo, kayak bisa Fragmatif, apa aja lah. Yang penting ada apa namanya, skematiknya, teman-teman. Oke, semoga bermanfaat video tutorial dari kita. Jangan lupa bantu like and subscribe, dukung channel kita biar lebih bermanfaat, teman-teman ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.